Halo penonton semua, kembali lagi di program Presisi, Prestis Informasi bersama saya, Rudi Salim. Beberapa menit ke depan, saya bersama tim redaksi Prestis Informasi sudah menyiapkan info yang tentunya nggak penting dan suka-suka saya. Orang program saya, jadi ya bebas dong. Nah, di antaranya, Lamborghini made in Gunung Kidul. Kemudian, seorang kakek asal Klaten jadi miliarder. Lalu dari dunia hiburan, film Lamborghini The Man Behind the Legend tayang di bioskop. Viral, klub Harley Davidson minta Jokowi buka akses jalan tol untuk moge. Lalu maraknya tren pengemis via online. Info pertama dari dunia otomotif dalam negeri, pemilik bengkel High Class Auto Custom, Suharyanto akhirnya selesai menyulap Mitsubishi Galant tahun 2000 menyerupai Lamborghini Aventador berwarna kuning. Terkait bodi mobil Lamborghini, Suharyanto tidak membelinya secara khusus, melainkan membentuknya sendiri berdasarkan gambar yang diunduh dari internet. Pria asli Gunung Kidul ini mengatakan untuk merombak tampilan mobil biasa menjadi supercars butuh biaya sebesar 350 juta rupiah. Waduh, patut kita acungin jempol buat Bapak Suharyanto dari Gunung Kidul. Soal kreativitasnya itu udah nggak perlu diraguin lagi. Info tadi bisa buat orang-orang yang mau terlihat gaya tapi modal tipis, bisa diikutin caranya. Misalnya beli mobil kijang doyok terus dimodif tuh jadi Ferrari. Lumayan tuh, jadi logonya kepala kijangnya berubah jadi kuda cingkrak. Tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi saingan nih sama saya. Jadi kalau semua orang modif mobil jadi supercar, nanti saya jadi sepi. Showroomnya jualan apa? Oke, kita ke info berikutnya. Seorang kakek berusia 70 tahun asal Klaten jadi miliarder karena mendapatkan uang ganti rugi sebesar 8 miliar rupiah akibat proyek tol Solo Jogja. Ketika ditanya wartawan uang tersebut akan diapain, kakek yang bernama Slamet Marsudi Widodo hanya bingung lalu mengucap ingin membeli sawah kembali. Diketahui kakek tersebut bekerja sebagai petani. Untung Pak Slamet ini nggak ada penyakit jantung. Coba bayangin kalau dia belum siap nerima uang sebanyak itu, bisa nggak selamat jadinya. Nah, kakek ini salah satu contoh warga yang menerima uang ganti rugi dari proyek tol Solo Jogja. Mari kita doakan aja, semoga pembangunan tersebut bisa berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Info berikutnya dari industri film. Film Lamborghini The Man Behind the Legend menceritakan bagaimana sepak terjang Ferruccio menciptakan supercar. Film ini sudah tayang 18 November tahun lalu dan berdurasi 1 jam 37 menit. Film adaptasi dari kisah nyata Ferruccio Lamborghini yang merupakan pendiri dari merek supercar berlambang banteng yang merasa dikucilkan oleh pemilik Ferrari yaitu Enzo Ferrari. Hal itulah yang memotivasi Ferruccio membuat supercar yang hingga sampai saat ini mobil tersebut masih kita lihat di jalanan. Bahkan saya pakai buat berangkat kerja, orang kaya maklum. Emang kisah persaingan Lamborghini dan Ferrari gak akan bisa dipisahkan. Bahkan kedua produsen mobil supercar asal Italia ini terus berkompetisi untuk membuktikan siapa raja supercar di dunia. Tapi hal yang bisa kita petik dari sosok Ferruccio Lamborghini adalah bagaimana ia membuktikan bahwa ketika harga dirinya dijatuhkan, ia balas dengan karya, bukan dengan kekerasan. Dan justru hal itu membuat orang-orang menaruh hormat atas kerja keras yang sudah ia lakukan. Komunitas motor gede Harley Davidson meminta akses untuk bisa melintas di jalan tol. Permintaan ini viral di media sosial. Video tersebut tayang dalam kanal YouTube Ica Bike pada Agustus 2022. Dalam video itu, Irianto Ibrahim selaku Presiden Motor Club Indonesia menyampaikan dirinya sudah sering memperjuangkan agar moge dapat melintas di jalan tol. Kemudian ia membandingkan aturan di Indonesia seperti Australia dan Amerika Serikat. Irianto mengklaim dirinya sering touring di negara tersebut dan tak ada larangan melintas.
Dalam kesempatan itu, Irianto memohon agar Presiden Joko Widodo dapat membuat aturan yang membolehkan moge melintasi jalan tol. Terlebih, menurut dia, Jokowi merupakan seorang biker. Ya, kalau saya menanggapi berita tersebut sah-sah aja sebagai warga masyarakat untuk menyampaikan sesuatu yang terpenting dengan cara yang bijak. Tapi saya nggak bisa bayangin kalau semua minta masuk jalan tol. Coba seandainya kalau beca masuk jalan tol, bajai masuk jalan tol, semua minta masuk. Nanti jadi padet tolnya, berarti nanti bukan jalan bebas hambatan lagi. Jalan penuh hambatan jadinya nanti. Di era digital, tren mengemis via online makin menjamur. Video ini memutarkan seorang yang sedang mandi lumpur demi mendapatkan saweran dari penonton. Menurut studi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, fenomena ini cenderung menjadi tren baru. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari jalan pintas untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Di sisi lain, fenomena ini juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap orang yang kurang beruntung. Karena tidak semua orang yang mengemis online dapat dipercaya dan bisa menyalahgunakan uang yang didapat. Terkait info tersebut, sudah ada rekan kami yang berada di lapangan untuk menanyakan fenomena tersebut kepada masyarakat. Silakan. Pak, mau nanya Pak, mau minta tanggapan terkait maraknya nih tren ngemis online nih di media sosial. Gimana tanggapan Bapak? Mandi, apa namanya? Marak? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Iya, gitu-gitu, tren-tren ngemis-ngemis kayak gitu. Iya, sebenarnya sih kalau menurut saya kalau ada cara lain jangan mandi lumpur. Saya tidak melarang, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut saya ada cara lain yang bisa kok dengan lumpur tapi tidak mandi lumpur. Contohnya semisal jalan di atas lumpur tapi kaki nggak masuk. Iya kan? Nah, jalan di atas lumpur gitu-gitu. Jalan di atas air kan ada tuh. Jangan mandi di lumpur. Soalnya bingung nanti. Kalau mandi lumpur anduknya gimana andukannya? Iya kan? Mas, mau minta tanggapannya dong terkait maraknya nih ngemis online. Gimana Mas? Kalau buat saya sendiri, nggak apa-apa, setuju-setuju aja sih buat saya sendiri. Kenapa Mas setujunya? Ya karena selagi kagak merugikan orang lain, toh itu kan cara dia buat nyari duit. Oh, berarti kalau misalnya hal itu diikuti sama orang lain, berarti Mas setuju-setuju aja tuh? Ya setuju-setuju aja, mungkin dia pingin cari duit dengan cara kayak kita orang atau gimana gitu. Oh. Oke, kalau gitu makasih Mas ya. Iya, tar dulu Bang, nanya dari tadi nanya mulu. Bagi duit dong. Itu tadi pendapat masyarakat terkait fenomena ngemis online yang lagi marak. Kalau dari saya mau bentuk apapun ngemis itu jangan dilakukan. Selagi kita masih punya kemampuan untuk bekerja, ya bekerjalah. Dan selalu ingat pesan kata pepatah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, hanya itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel Prestige Productions. Sampai jumpa di Presisi Informasi bersama saya, Rudi Salim.